Jalan Raya Sheikh Zayed membentang di tengah gurun, berkilau di bawah terik matahari. Pada hari-hari biasa, jalan ini dipenuhi deru Lamborghini dan kemewahan Rolls-Royce yang melintas di antara deretan showroom megah. Selama bertahun-tahun, Dubai dikenal sebagai pusat kemewahan dunia, dengan mobil-mobil mewah sebagai simbol utamanya. Namun pada awal 2026, situasinya mulai berubah. Dalam hitungan minggu, salah satu pasar mobil mewah paling menguntungkan di dunia terguncang. Konflik regional, gangguan jalur distribusi, penundaan pengiriman, penutupan showroom, hingga penurunan transaksi sebesar 30% di dealer mobil mewah ternama terjadi hampir bersamaan. Krisis ini datang saat industri mobil mewah global sudah menghadapi berbagai tekanan. Pasar Tiongkok melemah, tarif impor Amerika Serikat mengubah persaingan industri, dan kawasan Teluk yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir pertumbuhan mulai dipenuhi ketidakpastian. Padahal, Timur Tengah pernah disebut oleh CEO Bentley sebagai pasar terbaik di dunia untuk mobil mewah. Apa yang terjadi di Dubai bukan sekedar gangguan regional. Ini adalah tanda melemahnya fondasi pertumbuhan yang selama bertahun-tahun menopang industri mobil mewah global. Merek-merek yang terdampak bukan pemain biasa. Mereka adalah legenda otomotif yang telah membangun reputasi melalui sejarah panjang, teknologi, dan kemewahan kelas dunia. Dalam video ini, kita akan mengulas 7 mobil mewah paling ikonik yang kini menghadapi krisis, tekanan finansial, atau transformasi besar yang dapat menentukan masa depan mereka. Dan salah satu nama dalam daftar ini kemungkinan besar akan mengejutkan Anda, karena bukan merek yang biasanya dianggap berada dalam bahaya. Nomor 1. Rolls-Royce. Saat Phantom kehilangan momentumnya, sulit menemukan mobil yang lebih identik dengan kemewahan daripada Rolls-Royce. Di Dubai, kota yang menjadikan kemewahan sebagai identitasnya, Rolls-Royce menemukan pasar yang hampir sempurna. Para pelanggan Teluk tidak sekedar membeli mobil, tetapi simbol status dan prestis. Harga Phantom standar dimulai dari sekitar 430.000 pound sterling. Namun berbagai opsi personalisasi eksklusif seringkali melipat gandakan nilainya hingga 2 atau 3 kali lebih mahal. Karena besarnya potensi pasar, Rolls-Royce terus memperluas investasinya di Timur Tengah. Pada Februari 2026, perusahaan meluncurkan Phantom Arabesque, edisi khusus untuk Dubai yang menampilkan ukiran laser, bernuansa arsitektur Arab, dan interior kayu buatan tangan. Peluncuran tersebut dilakukan hanya seminggu setelah pembukaan showroom kedua Rolls-Royce di Dubai, menunjukkan tingginya kepercayaan perusahaan terhadap pasar kawasan Teluk. Namun situasi berubah cepat. Dalam hitungan hari, meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan menyebabkan kunjungan showroom menurun tajam dan pengiriman kendaraan mulai tertunda. Pasar yang selama ini dianggap stabil mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Meski segmen pembeli super kaya relatif lebih tahan terhadap gejolak, dampaknya tetap terasa. F1 RST Motors, salah satu dealer mobil mewah terbesar di Dubai, melaporkan penurunan transaksi sekitar 30% selama Maret 2026. Kasus Rolls-Royce menunjukkan bahwa bahkan pasar mobil mewah paling eksklusif sekalipun tetap memiliki kerentanan. Walaupun Timur Tengah menyumbang kurang dari 10% penjualan global, kawasan ini memberikan kontribusi keuntungan yang sangat besar berkat tingginya permintaan personalisasi premium. Karena itu, hilangnya aktivitas bisnis di kawasan tersebut, meski hanya beberapa minggu, menjadi pukulan strategis yang signifikan bagi industri. Bagi para pengrajin di Goodwood yang bergantung pada pesanan kendaraan eksklusif, showroom yang sepi bukan sekedar masalah bisnis, tetapi juga ancaman terhadap sumber penghasilan mereka. Nomor 2. Bentley. Saat pasar andalan mulai melambat, Frank Stephen Walliser, CEO Bentley, pernah menyebut Timur Tengah sebagai pasar terbaik di dunia bagi mobil mewah. Selama bertahun-tahun, data penjualan mendukung pernyataan tersebut. Pembeli di kawasan Teluk tidak sekadar membeli Bentley, mereka memesan kendaraan yang dirancang khusus sesuai selera pribadi. Divisi personalisasi Bentley, Mulliner, menjadi salah satu sumber keuntungan terbesar perusahaan, dan Timur Tengah merupakan pasar utamanya. Namun sebelum krisis regional muncul, Bentley sudah menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pengiriman global Bentley mencapai 10.131 unit, turun 4,8%. Laba operasional juga merosot 42% dari 509 juta pound sterling pada 2023 menjadi 187 juta pound sterling. Permintaan di Tiongkok melemah, sementara tarif impor di Amerika Serikat membuat penjualan mobil buatan Inggris semakin sulit. Di saat yang sama, Bentley mengeluarkan investasi besar untuk pengembangan kendaraan listrik yang menekan margin keuntungan. Untuk mengurangi tekanan, perusahaan menjalankan restrukturisasi dan memangkas hingga 275 posisi kerja.
Ketika ketidakpastian di Timur Tengah muncul, Walliser mengakui Bentley mungkin harus meninjau ulang volume produksinya jika gangguan berlangsung lama. Masalah semakin rumit akibat terganggunya jalur logistik Selat Hormuz, rute utama pengiriman kendaraan ke kawasan Teluk. Kasus Bentley menunjukkan betapa rentannya model bisnis mobil mewah modern. Dengan penjualan global kurang dari 11.000 unit per tahun dan ketergantungan pada beberapa pasar kaya, ruang untuk menghadapi gangguan sangat terbatas. Strategi personalisasi yang selama ini meningkatkan keuntungan bekerja sangat baik saat kondisi stabil. Namun ketika beberapa pasar utama terganggu secara bersamaan, strategi yang sama justru menjadi titik lemah. Bagi pekerja di pabrik kru dan para pengrajin muliner, keberlangsungan bisnis sangat bergantung pada satu hal: kepercayaan para pelanggan super kaya untuk terus berbelanja. Saat kepercayaan itu melemah, dampaknya terasa di seluruh rantai bisnis Bentley. Nomor 3, Lamborghini. Saat ruang pertumbuhan semakin menyempit. Pada awal 2026, CEO Lamborghini Stefan Winkelmann mengakui bahwa hampir tidak ada lagi pasar baru yang mampu mendorong pertumbuhan penjualan secara signifikan. Pernyataan itu mencerminkan kenyataan bahwa wilayah dengan konsentrasi pembeli super kaya semakin terbatas, sementara peluang ekspansi terus menyusut. Selama bertahun-tahun, Lamborghini menikmati tingginya permintaan dari negara-negara Teluk. Konsumen di kawasan ini dikenal gemar memesan mobil dengan spesifikasi ekstrim dan personalisasi eksklusif. Bagi Lamborghini, Timur Tengah bukan sekadar pasar penjualan, melainkan salah satu sumber keuntungan terpenting bagi merek tersebut. Namun situasi mulai berubah ketika berbagai tekanan muncul bersamaan. Gangguan di Selat Hormuz menghambat pengiriman kendaraan ke kawasan Teluk. Sementara itu, kebijakan tarif di Amerika Serikat meningkatkan biaya impor mobil sport asal Italia. Oliver Blume, CEO Volkswagen Group, menegaskan bahwa ketidakstabilan Timur Tengah akan berdampak langsung karena kawasan tersebut menghasilkan margin keuntungan tinggi yang sulit digantikan pasar lain. Kasus Lamborghini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi merek mobil ultra mewah saat ini. Karena produksi sengaja dibatasi demi menjaga eksklusivitas, pertumbuhan hanya bisa berasal dari pasar-pasar kaya yang jumlahnya semakin sedikit. Peta pasar mobil mewah dunia tidak lagi berkembang seperti dulu. Justru semakin sedikit wilayah yang mampu menjadi mesin pertumbuhan baru. Bagi dealer, perusahaan logistik dan para perajin yang terlibat dalam ekosistem Lamborghini, kondisi ini menjadi sinyal bahwa peluang besar berikutnya mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Nomor 4, Ferrari. Ketika mesin pertumbuhan mulai melambat, Ferrari selama ini dikenal sebagai salah satu standar tertinggi dalam industri mobil mewah. Pada awal 2026, nilai perusahaan masih berada jauh di atas rata-rata industri, mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap merek tersebut. Namun bahkan Ferrari tidak sepenuhnya kebal terhadap gejolak yang terjadi di Timur Tengah. Sepanjang 2025, Ferrari mengirimkan 626 kendaraan ke kawasan itu, setara 4,6% dari total pengiriman globalnya. Jumlah tersebut bahkan melampaui penjualannya di Tiongkok. Porsi Timur Tengah juga terus meningkat, menjadikannya salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat bagi Ferrari. Ketika konflik meningkat pada akhir Februari 2026 dan F1 RST Motors menutup operasional sementara, Ferrari bersama Maserati ikut menunda pengiriman kendaraan ke wilayah tersebut. Gangguan di Selat Hormuz segera menjadi peringatan bagi industri mobil mewah global. Ferrari dikenal sangat ketat dalam mengatur distribusi kendaraan. Setiap unit dialokasikan secara cermat berdasarkan wilayah, pelanggan, dan jadwal pengiriman. Karena itu, keterlambatan pengiriman bukan sekedar masalah logistik. Dampaknya dapat mengganggu hubungan pelanggan, memperpanjang daftar tunggu, dan melemahkan strategi kelangkaan yang menjadi kekuatan utama Ferrari. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan merek paling kuat sekalipun tetap bergantung pada stabilitas geopolitik dan rantai pasokan global. Tidak ada pasar yang benar-benar kebal dari perubahan situasi dunia. Ketika salah satu wilayah pertumbuhan utama mengalami gangguan, Ferrari pun harus memperlambat langkahnya. Bagi pelanggan yang menunggu kendaraan mereka dan perusahaan yang mengelola distribusinya, situasi ini menjadi pengingat bahwa kemewahan tetap bergantung pada stabilitas dunia di sekitarnya. Nomor 5, Jaguar Land Rover. 3 krisis datang bersamaan. Kemerosotan Jaguar Land Rover pada akhir 2025 bukan disebabkan satu masalah, melainkan 3 krisis besar yang saling memperparah keadaan. Pukulan pertama terjadi pada Agustus 2025 ketika serangan siber besar melumpuhkan sistem komputer perusahaan. Akibatnya, pabrik di Inggris, Slovakia, Brasil, dan India terpaksa menghentikan produksi. Pemulihan berjalan bertahap dan operasional normal baru kembali hampir 3 bulan kemudian.
Kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar 196 juta pound sterling hanya dalam satu kuartal. Dampaknya begitu besar hingga disebut oleh Bank of England sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Inggris. Pemerintah Inggris bahkan memberikan jaminan pinjaman sebesar 1,5 miliar pound sterling untuk membantu menjaga rantai pasokan perusahaan. Tak lama kemudian, kelompok peretas yang diduga terlibat mengaku bertanggung jawab atas pencurian data terkait serangan tersebut. Pukulan kedua datang dari tarif impor Amerika Serikat pada 2025 yang memaksa JLR menghentikan sementara pengiriman ke pasar Amerika Utara, salah satu wilayah terpentingnya. Dampaknya langsung terlihat, penjualan grosir di Amerika Utara turun 64,4%, Eropa merosot 47,6%, Tiongkok turun 46%, dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara melemah 18,7%. Krisis ketiga berasal dari Jaguar sendiri. Dalam proses transformasi besar, JLR menghentikan seluruh model Jaguar yang masih dijual, termasuk F-Pace, I-Pace, dan F-Type, untuk mempersiapkan peluncuran ulang sebagai merek kendaraan listrik penuh. Akibatnya, volume penjualan grosir perusahaan anjlok 43,3% menjadi hanya 59.200 unit dalam satu kuartal. Lebih dari 39.000 karyawan di seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Kasus JLR menunjukkan betapa rentannya industri manufaktur modern ketika gangguan digital, tekanan geopolitik, dan perubahan strategi bisnis terjadi secara bersamaan. Bagi para pekerja dan komunitas yang bergantung pada pabrik-pabrik JLR, ketiga krisis ini menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah diperkirakan. Nomor 6. Maserati, sang trident tenggelam. Untuk melihat seberapa jauh Maserati merosot, cukup perhatikan satu angka, 51.000 unit. Itulah jumlah kendaraan yang terjual pada 2017, saat banyak pihak percaya Maserati telah menemukan cara untuk tumbuh tanpa kehilangan identitasnya. Target berikutnya bahkan mencapai 75.000 unit per tahun. Saat itu, Maserati dianggap berpotensi mengikuti jejak Porsche sebagai merek mewah yang sukses meraih volume penjualan tinggi sekaligus keuntungan besar. Namun, harapan tersebut kini memudar. Pada 2025, Maserati hanya menjual 7.900 kendaraan secara global, angka terendah sejak 2012 dan turun sekitar 84% dari puncaknya. Kondisi di pabrik Modena juga sangat mengkhawatirkan. Dalam 6 bulan pertama 2025, pabrik tersebut hanya memproduksi 45 kendaraan dan beroperasi penuh selama 11 hari kerja. Sebanyak 130 pekerja dipertahankan melalui skema perlindungan tenaga kerja untuk menghindari PHK massal. Masalahnya datang dari berbagai arah. Stellantis membatalkan investasi sebesar 1,5 miliar euro untuk Maserati, menghentikan pendanaan bagi penerus listrik Quattroporte dan Levante, serta membuat masa depan MC20 listrik menjadi tidak pasti. Pada tahun yang sama, Stellantis mencatat kerugian global sebesar 26,3 miliar dolar AS, dengan Maserati menyumbang sekitar 260 juta euro dari total kerugian tersebut. Ketika CEO Stellantis, Antonio Filosa, ditanya apakah Maserati akan dijual, ia memilih tidak menjawab. Meskipun perusahaan kemudian membantah rumor itu, spekulasi tetap bermunculan. Di Dubai, pengiriman Maserati juga sempat tertunda akibat krisis Teluk. Namun dibandingkan masalah internal perusahaan, gangguan tersebut hanyalah faktor tambahan. Kisah Maserati menjadi peringatan tentang risiko ketika merek yang dibangun atas eksklusivitas dipaksa mengejar volume penjualan besar. Bagi para pekerja di Modena dan pengrajin di motor Valli Italia, ini bukan sekedar penurunan bisnis, melainkan kisah sebuah legenda yang kehilangan arah di tengah upaya untuk menjadi sesuatu yang bukan jati dirinya. Nomor 7. Aston Martin, selalu di ambang jurang. Ada satu kalimat yang begitu sering muncul dalam analisis keuangan Aston Martin hingga hampir terdengar biasa. Perusahaan ini telah bangkrut 7 kali sepanjang sejarahnya yang berusia 112 tahun. Karena terlalu sering diulang, fakta tersebut bahkan mulai terdengar seperti simbol ketangguhan, bukan lagi peringatan tentang masalah struktural yang terus menghantui perusahaan. Namun ancaman kebangkrutan ke-8 bukanlah mitos. Ancaman itu nyata, tercermin langsung dalam angka-angka keuangan yang semakin mengkhawatirkan. Data tahun 2025 menunjukkan kondisi yang sangat berat. Aston Martin menutup tahun dengan kerugian sebesar 493 juta pound sterling, sekitar 52% lebih buruk dibandingkan kerugian besar yang sudah mereka alami pada tahun 2024. Pendapatan perusahaan turun 21%, sementara utang bersih meningkat hingga mendekati 1,46 miliar pound sterling.
Perusahaan kemudian memangkas sekitar 20% tenaga kerjanya dan bahkan menjual hak penamaan tim Formula 1 mereka, sebuah langkah penyelamatan finansial yang pada masa kejayaan Aston Martin hampir tidak mungkin dibayangkan. Financial Times menggambarkan Aston Martin sebagai merek berusia 112 tahun yang membakar uang layaknya perusahaan rintisan teknologi kecerdasan buatan. Jika dihitung berdasarkan penjualan kendaraan sejak 2014, setiap mobil yang berhasil dijual sebenarnya membuat perusahaan kehilangan lebih dari 45.000 pound sterling. Dalam kurun satu dekade, Aston Martin secara efektif telah mensubsidi para pembelinya hingga hampir 2,8 miliar pound sterling. Lembaga analisis makro Axis bahkan memperkirakan kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan finansial dalam 2 tahun ke depan mencapai 68% atau hampir 49 poin persentase lebih tinggi dibanding rata-rata industri. CEO Adrian Hallmark memimpin pemangkasan 170 posisi kerja pada awal 2025. Sebelum tahun berakhir, perusahaan kembali melakukan pengurangan tenaga kerja hingga sekitar 20%. Ketika F1 RST Motors di Dubai melaporkan penurunan transaksi sebesar 30% pada Maret 2026, bagi Aston Martin, hal itu bukan sekadar hambatan sementara. Peristiwa tersebut menjadi retakan baru pada fondasi perusahaan yang sebenarnya sudah lama berada di bawah tekanan. Aston Martin menempati posisi pertama dalam daftar ini karena menjadi ujian terbesar bagi satu gagasan sederhana. Apakah bisnis yang hanya memproduksi sedikit mobil luar biasa indah untuk kalangan super kaya benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang? Dan apakah keindahan semata cukup untuk melawan hukum ekonomi selamanya? Sejarah selama 112 tahun dan 7 kali kebangkrutan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Perusahaan telah menghimpun hampir 2 miliar pound sterling dari para pemegang saham melalui 7 putaran pendanaan yang berbeda. Ditambah lagi miliaran pound lainnya berasal dari pinjaman perbankan. Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kerugian terus bertambah. Bagi para insinyur di pabrik Gaydos yang sedang mengembangkan hypercar Valhalla sebagai harapan menuju profitabilitas, maupun para kolektor yang telah membangun garasi impian mereka dengan mobil-mobil Aston Martin, pertanyaan utamanya bukanlah apakah merek ini layak bertahan. Jawabannya jelas, layak. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah realitas ekonomi dunia modern masih memberi ruang bagi perusahaan seperti Aston Martin untuk bertahan? Jika kita melihat lebih jauh dari setiap kisah individual, showroom kosong di Dubai, pabrik Modena yang nyaris berhenti beroperasi, jalur produksi Coventry yang lumpuh akibat serangan siber, hingga perjuangan finansial di Gaydos, maka akan terlihat gambaran yang jauh lebih besar. Ketujuh kasus ini bukan sekadar kemunduran yang terjadi secara terpisah. Mereka menunjukkan rapuhnya model pertumbuhan yang selama hampir 2 dekade menjadi fondasi industri mobil mewah global. Selama bertahun-tahun, industri ini mengandalkan 3 pasar utama, Rusia, Tiongkok, dan kawasan Teluk. Rusia pernah menjadi pasar besar bagi mobil mewah Inggris dan Italia. Tiongkok kemudian menjadi mesin pertumbuhan baru berkat ledakan jumlah miliarder. Sementara Dubai dan negara-negara Teluk berkembang menjadi pusat konsentrasi kekayaan yang luar biasa. Namun satu persatu fondasi tersebut mulai melemah. Rusia praktis tertutup sejak 2022. Tiongkok berubah ketika merek-merek lokal mulai mendefinisikan ulang arti prestis. Kini kawasan Teluk juga menghadapi ketidakpastian akibat konflik regional dan gangguan jalur logistik Selat Hormuz. Di saat yang sama, produsen mobil mewah harus menghadapi biaya besar elektrifikasi, tarif perdagangan, gangguan rantai pasok, dan persaingan baru dari merek premium Tiongkok. Masalahnya bukan karena dunia kekurangan orang kaya. Masalahnya adalah semakin sedikit orang kaya yang otomatis memilih merek-merek legendaris barat seperti sebelumnya. Apa yang terjadi di Dubai bukanlah tanda kota itu sedang runtuh. Dubai tetap menjadi salah satu pusat kekayaan paling dinamis di dunia. Yang berubah adalah budaya mobil mewah yang selama ini diwakili kota tersebut. Budaya yang dibangun oleh merek-merek barat, interior buatan tangan Inggris, dan mesin V12 Italia yang ikonik. Industri ini kini berada di titik perubahan. Mereka harus beradaptasi atau menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar penurunan penjualan. Dampaknya juga nyata bagi manusia. Para pengrajin di Crewe dan Goodwood, pekerja pabrik di Modena, hingga para insinyur di Warwickshire merasakan langsung tekanan perubahan ini. Karena ketika sebuah industri memasuki era baru, tanda pertamanya seringkali bukan suara, melainkan keheningan. Keheningan showroom yang kosong. Keheningan pabrik yang berhenti beroperasi. Menurut Anda, dari 7 merek dalam daftar ini, mana yang paling mengejutkan? Apakah Anda menyangka Aston Martin berada di posisi pertama?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu dari negara mana Anda menonton.